dan Emily, lalu berkata bahwa mungkin memang Kai sang master konstelasi yang harus meminta sang konstelasi untuk bergabung, apalagi Kai sendiri akan segera kembali ke bumi. Kai menegaskan keyakinannya bahwa konstelasi itu akan membantu mereka. Meskipun dalam hati ia masih khawatir bagaimana reaksinya ketika mengetahui dirinya juga telah menjadi sebuah konstelasi. Ia lalu menambahkan bahwa mereka harus mencari cara untuk menghubunginya, sebab ia tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Emily menatapnya lagi, berkata bahwa ia hanya pernah mendengar namanya sekali. Sang kucing bergumam, bagaimana mungkin ia tahu lokasi konstelasi yang begitu tak terkenal. Sang protagonis berdiri tegak di depan mereka, merenung. Kesadaran menghantamnya. Ia kini telah terbangun sebagai konstelasi dan berhasil bergabung dengan sebuah aliansi yang tangguh. Namun kenyataannya, ia tidak selangkah pun lebih dekat menuju jalan pulang ke bumi. Di langit, bintang-bintang mulai bermunculan. Kai berkata bahwa ia yakin akan mencarinya dan menemukannya secara langsung. Emily menimpali bahwa Virtuous Goddess of the Scales adalah sosok kunci, sebab semakin banyak makhluk mengetahui tentang dirinya, semakin dekat pula jalan sang protagonis menuju bumi. Kai mulai merasa gelisah, khawatir apakah ia akan sanggup kembali tepat waktu. Di langit, makhluk-makhluk beterbangan. Tiba-tiba seseorang mendekat, berkata bahwa ia mendengar kabar sang protagonis sedang mencarinya, dan ia akan dengan senang hati menemaninya melewati wilayah sang tuan. Salah seorang pemuda menoleh pada Kai, bertanya apakah ia tidak berniat kembali ke bumi. Sang protagonis mengaku bahwa memang itu tujuannya, tetapi masih ada hal penting yang harus ia selesaikan di sini. Seekor konstelasi kucing mengembuskan api, dan terdengar kabar bahwa ia kini tengah membuat perlengkapan tempurnya. Ia harus menetap hingga pekerjaannya selesai. Batangan logam ditempa, dan seseorang berseru kagum, menyebut bahwa itu pasti mineral berharga yang dikumpulkannya selama ini. Tak terbayangkan, jika sang pandai besi agung, Kitty, yang menempanya, maka perlengkapan itu akan menjadi legenda. Kitty tiba-tiba menangis sedih, namun sang protagonis hanya menyeringai dan berkata bahwa perlengkapan ini mampu mewujudkan keinginannya yang telah lama tersimpan. Aruni yang di sisinya menjawab dengan penuh kagum, menyebut bahwa itu sungguh menakjubkan. Seorang pemuda kemudian bertanya kemana ia harus membawanya, sebab ada banyak tempat indah di wilayah ini. Namun Kai menjawab bahwa ia sudah memiliki tujuan sendiri. Kudengar dari Helmsman of Dreams and Desires kalau ada tempat yang disebut Fountain of Enlightenment di sini. Aruni terkejut mendengarnya, iya memang ada tempat seperti itu. Itu adalah tempat latihan bagi kami untuk berlatih mengendalikan hasrat kami. Sang protagonis tersenyum lebar, berkata bahwa jika ia harus menunggu di sini, maka ia pun harus menjalani pelatihan yang hanya mungkin dilakukan di tempat itu. Pemuda di sampingnya tertawa kecil, mengakui bahwa ia memang seorang ahli latihan sejati. Saat mereka tiba di depan pintu besar yang terbuka, Aruni berkata bahwa ia mendengar banyak makhluk mimpi buruk pernah menggunakan tempat itu di masa lalu. Namun, sejak kelahiran sang pemilik, lokasi itu dilarang digunakan. Sang protagonis yang berjalan di depan bertanya mengapa demikian. Jawabannya, karena tempat itu amat berbahaya. Banyak makhluk mimpi buruk yang kehilangan akal dan menjadi gila selama pelatihan di sana. Sang protagonis menunduk, berpikir dalam hati tentang sumur pencerahan. Inti dari pelatihan itu adalah meminum air dari dalam sumur. Ember diturunkan perlahan, dan ia kembali berpikir, bila memang semudah itu, mengapa tempat tersebut sampai disegel? Air berguncang dalam ember, dan ia menyadari sesuatu. Semakin besar keinginan seseorang, semakin berat pula air yang ia tarik dari sumur itu. Kai mengangkat ember tersebut, lalu berpikir bahwa ia bisa mencoba bermeditasi untuk menyingkirkan semua keinginan. Namun meski begitu, air itu tidak akan berkurang sedikit pun. Dengan gigi terkatup rapat, sang protagonis menggenggam sangat kuat, bersiap menghadapi ujian berat di hadapannya. Kali itu, Kai berpikir bahwa jika ia melepaskannya, mungkin ia bisa kembali ke bumi. Tidakkah ia merindukan gym lamanya, barbel-barbelmu yang dulu menemaninya? Bayangan makanan muncul, dan sebuah pikiran berbisik. Tidakkah ia rindu ramen pedas yang membakar lidah, komik yang selalu ia baca, serta figur-figur koleksinya? Ia bahkan sempat teringat pada novel yang belum ia selesaikan, bertanya-tanya, apakah kisah itu sudah berakhir? Film tentang Batman dan Superman pun melintas dalam ingatannya, dan ia merasa bahwa film itu pasti tidak membosankan. Namun, saat jemari seorang gadis menggenggam tangannya,
Kai tersadar berapa lama waktu telah berlalu. Gadis itu menatapnya, dan kenangan pahit saat perpisahan muncul. Mereka memang berpisah dengan cara yang buruk, tetapi cinta itu tidak sepenuhnya pudar, dan kebencian pun tak benar-benar ada. Senyum tipis di wajah sang gadis, seakan ada harapan bahwa mereka bisa bersama kembali. Ia menggenggam tangan Kai lebih erat, dan seketika Kai berpikir, bagaimana jika ia benar-benar melepaskan tali ini? Kai menatap lurus ke depan. Konstelasi seolah menatap balik padanya, dan terdengar bisikan bahwa meski ia seorang master latihan, ujian ini tidak akan mudah. Sumur itu mempermainkan hasrat, memperkuat ilusi, dan ember yang ditarik seakan berkali lipat lebih berat. Menatap ke depan, Kitty bertanya, apakah sang master latihan akan baik-baik saja? Emily menjawab bahwa konstelasi adalah makhluk yang berada di level yang jauh melampaui iblis mimpi buruk, sehingga setidaknya ia tidak akan menjadi nggak waras. Sambil menutup mata dan tersenyum, Emily menambahkan bahwa ia penasaran ilusi macam apa yang sedang menyiksanya. Mungkin sesuatu yang luar biasa. Seekor kucing mendadak menyadari sesuatu dan meminta untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba, sang protagonis menghentakkan kaki dengan keras, menahan tubuhnya pada dinding sumur, dan Kai menarik napas dalam, menekuk lututnya, menatap lurus ke depan. Emily terkejut, tidak percaya bahwa Kai mulai melakukan squat. Suara hentakan terdengar, tubuhnya bergetar, ia berlatih, menguatkan otot-ototnya. Dengan gigi terkatup rapat, ia menahan beban, dan sang gadis menyadari bahwa Kai sedang menggunakan bobot dari hasratnya sendiri untuk mengusir ilusi itu. Ia memang kecanduan latihan, dan tak heran jika pada akhirnya ia menjelma menjadi sebuah konstelasi. Menatap lurus ke depan, terdengar suara bahwa masih ada 5 set lagi. Sang kucing terperanjat, menganggap jumlah itu berlebihan. Konstelasi lain pun terdiam, bingung. Sebuah kesadaran muncul, inti dari pelatihan ini adalah menarik seember air seberat hasrat terdalam. Siapapun yang mencoba akan berhadapan dengan ilusi keinginan mereka sendiri, dan air itu pun akan semakin berat. Aruni membuka mata sangat lebar, terkejut menyadari kebenaran itu. Bisikan muncul, konon banyak mimpi buruk yang menjadi tak waras saat mencoba menyelesaikan pelatihan ini. Berdiri di belakang Kai, Aruni bertanya, apakah ia baik-baik saja? Apakah ada masalah? Kai menjawab singkat bahwa dirinya baik-baik saja. Bahkan untuk pertama kalinya ia merasa menemukan alat latihan yang sempurna. Dengan gigi terkatup, Kai berpikir bahwa kebanyakan orang tidak akan mampu mengangkat ember ini hanya karena godaan kecil. Betapa lemahnya mereka. Figur, makanan, dan bahkan film Superman dan Batman muncul dalam ilusi. Namun Kai menepisnya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa saat berlatih, diet harus dijaga. Sang gadis menatap lurus seolah berkata bahwa memulai kembali kisah cintanya dengan Kai bukanlah hal mustahil. Namun Kai menggenggam tali erat-erat, dan di dalam hatinya ia berpikir tentang sesuatu yang bernama kesadaran. Meski mereka kembali bersama, apakah masalah yang sama akan terulang kembali? Bertumpu pada sumur, ia berteriak bahwa ilusi ini terlalu lemah, tidak lebih dari variasi squat dengan beban tambahan. Emily memegangi kepalanya, bersumpah bahwa tidak ada makhluk tanpa hasrat, bahkan konstelasi sekalipun. Dengan senyum getir, ia menambahkan bahwa konstelasi justru lemah dalam menahan diri, karena makhluk transenden tidak pernah merasa perlu untuk membatasi dirinya sendiri. Duduk di depan meja, Emily menegaskan bahwa Kai bukan hanya sekadar konstelasi. Ia punya fondasi yang kuat, bukan hanya dalam kemampuan bertarung. Mungkinkah hanya konstelasi yang dulunya manusia biasa yang bisa memiliki kekuatan semacam ini? Kitty sang kucing hanya menghembuskan napas api. Ember itu masih tergantung pada tali. Pikiran pun muncul. Kai telah menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di sumur pencerahan. Latihan kardio dengan beban ringan dapat ia lakukan jika hatinya murni. Namun jika ia menyerah pada hasrat, latihan itu berubah menjadi latihan kekuatan dengan beban berat. Sang protagonis berdiri tegak. Sementara sebuah pikiran melintas bahwa di luar latihan, ia beristirahat, menyusun taktik, dan seringkali melakukan sparring dengan Aruni. Saat menuruni tangga, Emily berkata bahwa ia sempat mengira Kai akan kesulitan bertahan lama di tempat ini, tetapi kenyataannya ia tampak menikmatinya. Kai menjawab bahwa bukan soal suka atau tidak, melainkan ia tidak punya alasan untuk menolak pelatihan ketika kesempatan ada. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak percaya sesuatu bisa berubah hanya karena ia terburu-buru. Tatapannya berpaling ketika mendengar suara yang mengatakan bahwa ia bukan hanya seorang manusia, tetapi
sebuah pasukan sekaligus, sebuah konstelasi tempur dengan potensi luar biasa. Bahkan ada kemungkinan ia bisa membangun kerajaan dan menciptakan avatar. Dengan kepala tertunduk, Kai bertanya kembali, mengangkat avatar, dan sang gadis mengiyakan. Ia mengangkat avatar. Tetapi di atas segalanya, Kai tetaplah seorang master latihan. Menggenggam erat tinjunya, Kai menegaskan bahwa ia baik-baik saja sendirian. Namun sang gadis menimpali bahwa setelah berlatih dengannya, Aruni telah berkembang jauh lebih kuat. Dan sebagai master Aruni, ia berterima kasih sebesar-besarnya. Kitty yang tergeletak di lantai berkata bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Dengan napas tersengal, ia mengaku bahwa dirinya sudah menyerah dan kini Kai boleh mengambil barang-barangnya. Kai terperangah mendengar itu, sementara Emily berkata bahwa ia sudah menduga inilah akhir dari masa latihan santai Kai. Bahkan jika yang tersisa hanyalah peralatan dapur. Muncul sebuah pikiran bahwa benda-benda ini bukanlah perkakas biasa, melainkan peralatan makan dari Orichalcum, ditempa oleh pandai besi terkenal di bawah naungan konstelasi. Sang protagonis tersenyum, menyatakan bahwa dengan ini ia bisa menyiapkan bahan apapun dengan mudah. Pisau tajam itu bukan hanya sekadar alat dapur, melainkan juga dapat dijadikan senjata mematikan. Ia mengalihkan pandangan dan berucap bahwa tidak ada salahnya mencoba. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan muncul di hadapannya. Gadis itu menutupi wajah dengan kedua tangan, terkejut melihat apa yang dilakukan sang protagonis dengan pisau di tangannya. Sang protagonis buru-buru meminta maaf, mengatakan bahwa ia hanya sedang menguji kekuatannya. Emily langsung protes sama kamu, bahwa pisau yang diasah oleh pandai besi konstelasi ini, bila tidak ditangani dengan hati-hati, bisa menghancurkan segala sesuatu di sekelilingnya. Emily dan Kitty yang mengamati adegan itu menyesuaikan kacamata mereka, menyatakan bahwa mereka sudah siap. Setelah peralatan makan dari Orichalcum, tibalah giliran perkakas dari adamantium. Sang protagonis mengepalkan tangan, berbalik, dan berseru bahwa ia akan mengumpulkan energi Ki. Tinjunya tiba-tiba, ia menghantam dinding. Gadis itu terpukau, berseru kaget. Sang protagonis menatap lurus ke depan, terheran, karena seluruh ruangan dipenuhi asap, namun benda-benda di dalamnya sama sekali tidak tergores. Keajaiban terdengar bergema, bahwa meskipun diserang dengan Ki yang terbentuk, tidak ada sedikit pun bekas yang tertinggal. Peralatan makan itu pun muncul, dan seekor kucing berkata bahwa perkakas ini bahkan lebih kuat daripada zirah sihir. Sang protagonis menggenggam piring itu, menyatakan keinginannya agar ukurannya lebih besar. Namun kucing itu menimpali, bahwa kesalahan bukan pada perkakas, melainkan pada orang yang menyediakan materialnya. Kai tersenyum lebar, berkata bahwa meskipun begitu, ini sudah cukup bagus, lalu mengucapkan terima kasih. Sang protagonis berdiri di jurang, momen singkat di dunia mimpi buruk telah berakhir. Walau ia memasuki tempat itu sebagai seorang manusia, ia keluar sebagai konstelasi. Sang protagonis berbalik saat terdengar suara yang memintanya untuk kembali mengunjungi kerajaan sang nyonya suatu hari nanti, mereka akan menunggunya. Makhluk-makhluk itu bersuara kecewa, berharap bisa kembali mencicipi hidangan lezat miliknya. Setidaknya satu piring gukbap. Kai mengangkat tangannya tinggi-tinggi, terdengar jeritan bergema. Timbul sebuah pikiran, bagaimana bisa mimpi buruk itu mengenangnya bukan sebagai master tak terkalahkan dalam pelatihan, melainkan sebagai ahli gukbap. Sang protagonis menggenggam makanan itu dan berkata bahwa dengan bantuan perkakas baru, ia berhasil membuat hidangan istimewa. Gukbap dari daging hidra. Emily menatapnya dengan penuh keterkejutan, bertanya lagi seolah tidak percaya. Sang protagonis menyeringai, lalu berkata untuk memanggil lebih banyak iblis mimpi buruk, karena ia punya banyak daging dan telah menyiapkan porsi sebanyak yang ia bisa. Namun ia mengaku sulit membuat porsi layaknya sebuah kafe. Aruni menatap sup itu, mendengar suara hati yang berkata bahwa ia bisa saja melarikan diri bila merasa tidak sanggup memakannya. Daging hidra mengandung racun mematikan, tak perlu membahayakan diri sendiri. Emily mengernyitkan dahi, menoleh padanya. Namun Aruni justru menyeringai, berkata bahwa rasanya luar biasa, tubuhnya terasa hangat, bahkan ia bisa merasakan status kekuatannya meningkat, dan yang terpenting, rasanya benar-benar lezat. Mata para monster bersinar, terdengar suara yang berkata agar mereka juga diberi kesempatan mencicipinya. Obsesinya membuat keributan, hingga situasi hanya bisa diredakan setelah campur tangan sang nyonya. Saat berjalan di dalam gua,
Sang protagonis merenung, mengatakan bahwa ia berhasil berlatih memasak sekaligus meningkatkan kekuatan esensi. Namun ia merasa sedikit tidak nyaman karena akibat dirinya, avatar sang nyonya terlibat dalam keributan buruk tadi. Ia mengalihkan pandangan, berpikir bahwa ternyata memimpin sebuah kerajaan tidaklah semudah yang dibayangkan. Tiba-tiba muncul notifikasi. Sang pembawa wabah dari kegelapan ular marah besar karena wilayahnya telah diganggu. Sang protagonis membuka mata sangat lebar, terdiam, lalu berucap bahwa rupanya wilayah ini memang dikuasai oleh pembawa wabah dan kegelapan. Ya, wilayah ini memang cocok baginya. Dengan kedua tangan terentang, Kai bertanya pada dirinya sendiri apa yang bisa dilakukan. Mungkin menggunakan sedikit kekuatan esensi agar makhluk muram itu tidak mengusiknya. Sinar terang muncul mengelilinginya. Pesan muncul bahwa ia berhasil menyembunyikan esensinya dari dunia. Ia menghilang dari pandangan para konstelasi. Sang protagonis menyeringai, mengatakan bahwa dunia kini terasa sunyi dan tenang. Ia tak menyangka bahwa sekadar melakukan hal sesederhana ini bisa melepaskannya dari banjir pesan para konstelasi. Sinar-sinar itu terangkat ke langit dan terdengar bahwa sang pembawa wabah serta kegelapan kini memerintahkan seluruh avatar untuk menemukan Master Tak terkalahkan dalam pelatihan. Para monster mengintip dari balik pepohonan, terdengar teriakan bahwa bila mereka menemukannya, jangan sekali-kali melawan sendirian, karena mustahil mengalahkannya. Cairan lendir mulai merembes, dan suara bergema memperingatkan agar jangan mencoba menggunakan kekuatan fisik, karena pengetahuan adalah kekuatan. Sang protagonis mengalihkan pandangan ketika mendengar suaranya disapa oleh sosok besar. Sesosok kerangka raksasa berdiri di hadapannya, berkata bahwa ia telah berani melanggar wilayah tuannya. Keberanian semacam ini takkan dibiarkan tanpa hukuman, namun tuannya adalah sosok penuh kemurahan hati. Sang protagonis terpaku, mendengar tawaran agar ia menjadi avatar masterku. Jika ia bergabung, semua rasa tidak hormatnya akan dilupakan. Monster itu menambahkan dengan mata membesar, mengakui sang protagonis sebagai bawahan yang sangat berharga. Kai tersenyum, berkata, "Ha, begitu ya? Konstelasi itu memang tampak seperti sosok yang dermawan." Sang protagonis memandang monster itu, berpikir bahwa Kai belum memahami apa yang sedang terjadi. Avatar itu tengah berusaha menipunya. Para konstelasi dari Abyss telah menyiapkan siasat semacam ini dengan matang. Monster itu mengacungkan senjatanya ke depan dan terdengar peringatannya. Bila tawaran ini ditolak, maka Kai berdiri menghadapi makhluk itu, menahan napas dengan tangan yang menutupi hidungnya, karena bau busuk yang menusuk seakan berasal dari kematian itu sendiri. Di hadapannya, kerangka mengacungkan senjatanya dengan tatapan kosong, seolah mengolok-olok Kai masterku akan datang menghadapi engkau. Harapan bodohmu agar masterku tidak akan datang itu akan menghilang. Kai menutup hidungnya, lalu berkata, dia bau busuk, memerintahkan makhluk itu untuk menampakkan dirinya. Namun jawaban yang ia terima hanyalah perintah agar ia cepat tunduk. Menoleh ke samping, Kai berteriak bahwa ia sudah berhenti bersembunyi di balik avatar lemah itu, dan menuntut agar lawannya menampakkan wajah aslinya. Namun yang ia dengar hanyalah ejekan bahwa ia masih belum memahami situasi yang sedang terjadi. Menatap lurus ke depan, Kai kembali bertanya, apakah lawannya masih tetap bersembunyi. Kerangka itu ragu, dan Kai menantangnya agar segera memanggil tuannya. Dengan tangan terkepal, sang protagonis bersumpah, jika makhluk itu tidak menunjukkan dirinya, maka ia akan memaksanya keluar. Tiba-tiba mata monster itu terbuka lebar penuh keterkejutan, lalu berteriak tentang perisai Purulen. Sebuah bola besar muncul di hadapannya, dan seketika ledakan dahsyat terjadi di belakang kerangka, membuat tulang-tulang beterbangan ke udara. Suara bergema menuntut tuannya untuk menampakkan diri. Para monster terjatuh ke tanah, sementara Kai menembakkan kekuatan dengan penuh keraguan, bertanya berapa lama lagi musuhnya akan bersembunyi di balik avatar lemah itu. Dengan tangan terulur, Kai memperingatkan, jika tidak keluar juga, maka ia akan menganggapnya pengecut. Berdiri di atas batu, ia menegaskan bahwa makhluk itu bahkan tidak sanggup melindungi wilayahnya sendiri. Pikiran itu jelas, makna dari kata-katanya adalah tantangan terbuka. Kai mengerutkan kening ketika notifikasi muncul. Skill, Kain Giant Slayer telah diaktifkan. Jika ia menang, kekuatannya akan bertambah. Skill, Master of the Self juga aktif. Kemenangan akan memperkuat eksistensinya. Sebuah deklarasi perang diumumkan, pertarungan antar dua konstelasi. Menoleh ke samping, Kai melihat Emily sang nyonya terperangah, berusaha menghentikannya.
Si kucing kecil bersuara gemetar, menyebut Kai Sinting. Namun Kai menjawab tegas bahwa memang benar demikian. Dengan tangan terentang, ia rekannya bisa melihat Kai dengan penglihatannya Kai. Ia bahkan sempat lupa. Notifikasi kembali muncul, memperingatkan bahwa menantang konstelasi tingkat menengah adalah bentuk kecerobohan. Namun, Kai membuka tangannya lebar, mendengar suara dalam dirinya bahwa ia melakukannya karena marah pada utusan yang mencoba menipunya. Tetapi ia menyangkal, bukan semata karena itu. Kai mengepalkan tinjunya, menyatakan bahwa ada alasan lebih penting. Ia harus kembali ke asal-usulnya. Kilatan cahaya bermunculan dan notifikasi baru muncul. Para monster menatap Kai dan dalam benaknya muncul ingatan akan motif gurunya dahulu. Meski pernah jatuh ke jurang abis, ia tidak pernah menyerah. Sebagai manusia lemah, ia selalu bertarung di tengah permusuhan, melakukan segala cara agar tetap bertahan. Namun kini, setelah menjadi konstelasi, sesuatu dalam dirinya telah berubah, meski ia sendiri tidak menyadarinya. Mata-mata raksasa muncul di udara dan Kai merenung. Selama ini ia bersembunyi dari konstelasi yang lebih tua, seperti seorang pengecut berdiam di wilayah netral, menjauh dari sorotan mereka. Menatap ke langit, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan makna dari pertempuran. Kini ia harus menapaki jalannya sendiri, hidup sebagai konstelasi. Emily bergidik, mengatakan bahwa ia mengerti, memintanya untuk menenangkan diri. Tetapi Kai bersumpah bahwa ia akan mempertaruhkan segalanya untuk melawan sang utusan wabah dan kegelapan. Tatapan Kai lurus dan penuh api. Fakta bahwa lawannya adalah konstelasi tidak mengubah apapun. Saat itulah asap yang pekat muncul di atasnya. Kai menyeringai, sementara Emily terbelalak, berteriak bahwa musuh itu benar-benar datang. Monster besar muncul dari kegelapan, dan si kucing menjerit bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri. Makhluk-makhluk bermata merah berdatangan, menatap Kai dengan kebencian membara. Kai menatap cairan berwarna hijau dengan takjub, sementara para monster menggeram buas. Sosok itu akhirnya muncul di hadapan avatar yang akan dia musnahkan. Kerangka yang masih tersisa bertanya apakah benar tuan mereka telah datang, dan yang lain menjawab bahwa permohonan mereka telah dikabulkan. Lalu pembawa wabah dan kegelapan menatap lurus, berkata bahwa ia akan hidup lebih lama dan memerintahkan mereka untuk musnahkan orang sesat itu. Mata pembawa wabah dan kegelapan menatap tajam, lalu mata Kai terbelalak. Lawannya ternyata lebih gila dari yang ia duga. Ia bertanya dalam hati, untuk alasan apa konstelasi yang jauh lebih lemah dari dirinya berani menantangnya. Menunduk, monster itu berkata bahwa jika ia kalah, ia akan hancur total, bahkan jika ia mencoba melibatkan diri dalam pertempuran ini. Berdiri di hadapan Kai, ia menegaskan bahwa tidak ada keuntungan yang bisa ia dapatkan dari duel ini, dan jika kalah, ia akan kehilangan segalanya. Namun iblis tersenyum, matanya menyala. Ia menambahkan, jika ia tidak menerima tantangan itu, maka status dan reputasinya akan hancur. Menatap lurus, ia bertanya dengan marah, bagaimana mungkin Kai berani menantangnya? Teriakan terdengar, mengumumkan bahwa inilah saatnya. Kai mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, namun sang monster menahannya, meminta waktu. Para makhluk mengawasi. Ledakan yang terjadi, dan Kai mengayunkan tinjunya, sadar bahwa meski ia yang pertama menantang, ia sama sekali tidak menurunkan kewaspadaan. Ini adalah pertempuran pertamanya melawan konstelasi. Mengangkat tangan ke atas, ia merasakan perbedaan kekuatan eksistensi mereka terlalu besar. Mata monster itu bersinar hijau, dan suara bergema menuntutnya untuk bersiap menghadapi akhir. Pertarungan itu harus segera diakhiri, pikir sang protagonis, karena jika dibiarkan berlarut-larut, ia pasti akan kalah. Menoleh ke samping, ia merasakan keputusasaan itu semakin nyata. Dengan tangan yang terulur, ia menegaskan bahwa ia akan menggunakan seluruh kekuatan tinju Cosmic Fist. Ia mengepalkan tangannya sangat kuat, dan seketika suara keras menggema di udara. Seberkas cahaya terang melesat ke arah monster itu, membuat sang lawan terbelalak, tak percaya. Di hadapan sang protagonis, cahaya benderang meledak, dan para konstelasi lain membeku dalam keterkejutan. Dari wajah monster itu, air mata hijau menetes. Lahir sebagai konstelasi, inilah kali pertama ia merasakan sakit yang sesungguhnya, seakan-akan esensinya dicabik-cabik. Petir melingkari tubuhnya, dan para konstelasi lain termasuk aku yang jarang sekali bertarung secara langsung pun, mulai menyadari betapa berbahayanya hal ini. Iblis tengkorak, salah satu konstelasi, terkejut dan bertanya dengan mata melebar, teknik gila macam apa ini?
Apakah ini sihir? Tidak. Mustahil ini sihir. Sinar-sinar esensi terus menghujani tubuhnya hingga ia terhuyung dan terengah. Kai, sang protagonis, mendesah berat, namun dalam pikirannya ia yakin serangannya mulai berhasil. Ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan kedua tangan yang terayun kuat, Kai menghantam tubuh monster itu hingga terdengar suara serak penuh penderitaan. Sang iblis tengkorak menjerit, tubuhnya menggeliat dalam kesakitan. Kai menatap curiga, bertanya dalam hati, apakah semua ini hanya sandiwara, sebuah kepura-puraan kelemahan untuk melancarkan serangan balik. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ledakan besar mengguncang udara. Dari mulut para monster terdengar suara yang menggema, inilah pertarungan para konstelasi. Dari kejauhan, kerangka yang berdiri menyaksikan pertempuran itu bergumam, bahwa meski cahaya itu tampak seperti kiamat, keindahannya tidak dapat dipungkiri. Sinar terang kembali menuju ke arah sang monster dan terdengar hinaan bahwa betapa beraninya konstelasi rendahan seperti dirinya berani melawan sang master agung. Ledakan lain meletus dan Kai jatuh menghantam tanah, berdiri dalam kepulan asap. Dengan wajah tegang, ia merasakan bau busuk masih menusuk hidungnya. Ia sadar, ini tidak akan mudah. Tubuh monster itu bergetar, dan tiba-tiba sang monster tengkorak mengangkat tangan, berkata lirih bahwa ia menyerah. Sang protagonis menatapnya tajam, mendengarkan dengan hati-hati. Monster itu terbaring, suaranya serak ketika mengaku kalah. Kai mendekat dan bertanya, apakah benar ia menyerah? Monster tengkorak menjawab dengan tegas bahwa memang begitu adanya. Kai berteriak lantang, menolak mentah-mentah, karena ia yakin ini hanyalah tipu muslihat. Tetapi monster tengkorak bersikeras, menambahkan bahwa ia rela menyerahkan wilayahnya, para avatarnya, dan segalanya. Para konstelasi lain saling berpandangan, karena sumpah atas kehidupan tidak bisa dipalsukan. Sang monster memohon, bersumpah demi hidupnya, memohon agar Kai berhenti menghajarnya. Kerutan muncul di wajah Kai. Kali ini ia mulai bimbang. Mengapa seorang konstelasi bersedia menyerah? Kitty, salah satu saksi, menjelaskan bahwa jika seorang konstelasi diserang habis-habisan, dia juga bisa memiliki untuk menyerah. Kai menatap sang monster dengan sorot mata penuh tanya, hingga sang monster kembali menegaskan penyerahannya. Sang protagonis akhirnya menerima, meski dengan seringai penuh waspada. Seketika notifikasi gaib muncul, mengumumkan bahwa monster tengkorak bersumpah setia dan tunduk padanya. Kai mengepalkan tinjunya, dan suara lain bergema bahwa keterampilan petarung raksasa baik telah diaktifkan, meningkatkan kekuatan esensinya sedikit. Lalu, keterampilan master karyanya juga bangkit, meningkatkan kekuatannya secara luar biasa. Kai menegakkan tubuhnya, berkata bahwa ia siap bertarung. Tangan terulur, ia yakin bahwa seni bela dirinya bekerja, bahkan pada para konstelasi. Tiba-tiba pandangannya membelalak. Gunung-gunung, lendir dan sungai yang bau terbentang, bangunan yang menjulang terbuat dari tumor yang bau menyengat. Inilah kerajaan wabah dan kegelapan. Wajah para monster berubah kabur, dan suara asing berbisik bahwa kini ia merasakan setiap avatar, setiap makhluk diam membeku. Semua ini adalah kerajaan dan avatar baru yang diwariskan kepadanya. Kai berteriak ngeri, berbalik menatap monster tengkorak. Namun monster itu hanya menatapnya dengan wajah datar. Kai berkata bahwa ia menyerahkan kerajaan itu pada sang monster, karena ia tidak butuh kerajaan dan avatarmu. Kau urus saja mereka. Sang monster bertanya, heran benarkah? Iya. Tanpa perlu ucapan terima kasih, para monster mendengarnya terheran, hingga dari mulut monster itu mengalir entah apa itu. Lalu Kai berkata, aku tidak butuh kerajaanmu, karena dirinya sendiri sudah cukup. Sang protagonis melangkah maju, menatap tajam. Sang monster pembawa wabah dan kegelapan sendiri tampak kebingungan, dan terlintas dalam pikiran sang protagonis bahwa pertarungan antar konstelasi selalu berbahaya. Keduanya mempertaruhkan segalanya, dan pemenang akan mengambil semua milik yang kalah. Penghapusan total eksistensi pihak yang kalah adalah hal biasa untuk mencegah ancaman di masa depan. Namun, menatap lurus ke depan, Kai mendengar bahwa kali ini sang monster tengkorak masih diberi kehidupan. Tetap seorang raja dengan avatar, meski di dalam dirinya tidak terima dengan kekalahan ini dan harus mengakui Kai sebagai tuan barunya. Alis Kai terangkat karena ia belum pernah melihat konstelasi menjadi avatar. Kitty menimpali bahwa menyerahkan kerajaan dan avatar adalah kesalahan besar, tetapi Kai menjawab dingin bahwa ia tidak peduli. Ia sadar lagi pula itu bukan kerajaan yang bisa kuatur, namun itu tidak penting. Kitty menatapnya,
Lalu teringat bahwa teknik yang Kai ciptakan saat bertarung melawan Aruni adalah harta paling berharga. Dengan cara mendekat begitu dekat pada musuh hingga mereka tidak sempat menggunakan sihir atau kekuatan esensi, lalu mengalahkannya dalam jarak itu, Kai berhasil membalikkan